Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian raket dari Yonex yang serinya Arc Saber Dual ya. Ini bisa dikatakan raket keluaran terbaru dari Yonex ya. Ini adalah penerus dari Arc Saber 1 ya, yang secara rentang keluarnya itu kayak enggak jauh guys ya. Arc Saber lebih dahulu, kemudian enggak berselang lama, kemudian keluarlah Arc Saber 2 ya. Kemarin aja saya hampir beli yang Arc Saber 1 ya. Begitu mau beli ternyata ada yang komen, "Bang, Arc Saber 2 sudah keluar ya." Padahal baru mau beli Arc Saber 1, tapi Arc Saber 2 udah keluar ya. Dan akhirnya kita ambil yang Arc Saber 2 guys ya. Nah, tapi tenang aja, untuk Arc Saber seperti yang saya sampaikan pada video-video yang kemarin ya, saya akan berusaha menghadirkan yang Arc Saber 1 ya. Dan sekarang sudah saya hadirkan Arc Saber 1 ya. Ini sama-sama fill guys. Ini jadi ada Arc Saber 2 fill dan Arc Saber 1 fill ya. Nanti akan saya sampaikan ya perbedaannya apa ya antara Arc Saber 1 dengan Arc Saber 2 ya. Apa yang berubah? Nanti kita akan sampaikan juga ya. Kemarin saya sudah memberikan first impression ya untuk Arc Saber 2 fill, dan untuk full reviewnya ya kurang lebih ada kesamaan, tapi pada full review ini saya akan memberikan tambahan-tambahan ya, karena kemarin sudah kita coba lagi raketnya ya. Kita akan bahas pokoknya secara lengkap, detail, kupas tuntas ya untuk raket ini, mulai dari feelingnya, karakter, detail, performa ya, termasuk nanti jika ada catatan atau hal yang perlu menjadi perhatian kita sampaikan juga ke teman-teman semua ya, biar teman-teman semua dapat gambaran bayangan kira-kira raket ini seperti apa, dan akhirnya bisa memutuskan mau ambil raket ini atau tidak ya. Jadi pastikan kalian tonton video ini dari awal sampai habis ya. Oke, langsung aja kita mulai review Arc Saber Dual Fill dari Yonex ya. Untuk harganya, nah ini harganya kemarin saya dapat hampir 600.000 ya, dapat satu batang raket, kemudian dapat senar ya, senarnya BG5 match dari Yonex juga, kemudian dapat dapat cover, dan ini sudah thermo guys. Nah, jadi untuk di raket ini terpasang dengan senar Yonex BG5 match ya. Ini saya minta ditarikan crossnya 28, mainnya 26 lbs, mesin digital dibuat 4 simpul. Hitting soundnya seperti ini guys. Nah, ada nyaringnya, tapi nyaringnya nggak begitu lama ya, dan langsung hilang ya. Dan menurut saya ya masih kurang nyaring ya, karena senarnya juga senar biasa ya. Dan untuk performa senarnya sendiri, kalau menurut saya kayak masih kurang ya, karena ini adalah senar yang paling murah di brand Yonex ya. Jadi menurut saya ya kayak RS Blade 66 ya, yang jauh lebih murah ya. Saya malah merasakan yang ini agak lebih mendingan ya sama yang Ebox Ultimum Pro 66 ya. Oke, seperti itu guys ya. Dan raket ini bisa ditarik hingga 30 lbs, jadi tidak seperti raket Yonex pada umumnya yang seri Play ya. Kalau kita bandingkan, itu cuma 28. Arc Saber 11 Play malah kalau nggak salah 27 lbs. Ini bisa sampai 30 ya. Karena nggak tahu ya, mungkin ada pengaruh dari materialnya ya, yang mungkin tidak full grafit ya. Kalau di Play atau seri-seri yang lain kan dia ada full grafitnya gitu ya. Kalau ini kan dia nggak tahu ya. Kalau di sini terteranya sih HT Grafit Rakwet ya. Dan di sini ya dia ada grommet sambungnya ya di bagian arah jarum jam 3 dan arah jarum jam 9 ya, dengan lubang 4 grommet guys ya. Nah, mungkin itu yang membuat jadi bisa ditarik lebih tinggi ya, karena memang banyak yang tidak sedikit yang melihat kekuatan frame raket itu di tension yang ditawarkan ya. Kalau 30 berarti berarti kuat. Kalau 28 harus hati-hati ya. Padahal banyak yang ya tidak sedikit lah ya yang suka tension yang tinggi ya. Oke. Nah, untuk raket ini ya, ini beratnya 4U ya. Cuma kemarin realnya saya dapatkan di 86 sekian gram ya, hampir 87 ya. Kalau di belakangnya 87 guys ya. Itu ya lari guys ya, dan BP-nya ini 301, 302 ya. Itu dalam kondisi plastiknya masih ada ya, plastik pembungkus gripnya masih ada. Ketika saya lepas, itu beratnya turun ya, turun jadi 85 sekian gram, tapi BP-nya otomatis jadi naik menjadi 305 guys ya. Jadi ya secara karakter raket ini ya, kalau yang saya rasakan dan setelah terpasang senar dan juga overgrip ya, berat totalnya 95 ya, 95 sekian, kemudian BP-nya 301 ya. Jadi otomatis raketnya kalau saya rasakan swing-nya terasa berisi ya, tapi otomatis jadi berat ya. Swing-nya jadi kurang responsif ya. Cuma memang raketnya jadi terasa powerful ya. Kalau kita perhatikan
dari karakter atau dari tipe raketnya, Arc Saber itu kan raket tipe kontrol di brand Yonex ya. Nah, tapi untuk yang Arc Saber Dual Feel ini yang saya rasakan dia kuat di powernya ya. Dan raket ini kalau saya rasakan raketnya menawarkan atau kelebihannya itu power dan juga kontrol ya. Nah, kontrolnya itu dia karena dari shaftnya ya. Shaftnya ini kalau Yonex memang jarang sekali ya bermain di shaft yang terlalu flex atau flex ya. Dia medium, kebanyakan medium, atau jika dibandingkan dengan mediumnya Yonex, jika dibandingkan dengan mediumnya raket lain, mediumnya Yonex itu terasa lebih kaku guys ya. Jadi makanya ini yang saya rasakan ya power dan juga kontrol guys ya. Jadi lebih dominan di powernya dulu baru baru kontrol ya. Padahal ini kan seri raket kontrol ya. Jadi kalau kalian misalkan kurang begitu paham ya raket ini seperti apa, kemudian hanya dari tipe raket aja. Oh, Yonex raketnya kalau yang tipe kontrol itu di Arc Saber, kemudian kalian langsung ambil. Ternyata dipakai, ternyata berbeda feelingnya guys ya. Ya ini terjadi di sini guys ya. Jadi memang baiknya kalian cari review-review terlebih dahulu ya. Dan saran saya juga kalian tidak hanya lihat review di sini, tapi juga bandingkan ya dengan review yang lain, apakah sama atau tidak ya. Tapi kalau saya perhatikan sih memang ada kesamaan ya. Nah, antara Aksa berdua feel dengan Arc Saber 1 feel apa bedanya? Nah, kalau yang Arc Saber 1 feel ini dia menawarkan berat 5U guys ya, berat 5U. Jadi raketnya secara feeling ya, memang yang Arc Saber 1 feel ini dia lebih ringan, swingnya lebih asik, feel all-round-nya malah lebih terasa, kontrolnya lebih terasa ya. Untuk power dia ada keterbatasan. Ada yang bilang Arc Saber 2 ini versi upgrade-nya ya, lebih penyempurnaannya dari Arc Saber 1 feel. Kalau menurut saya, apa guys ya, bisa tidak ya. Lebih solid mungkin iya, karena raketnya terasa lebih heavy. Jadi banyak orang yang merasakan raketnya jadi terasa lebih lebih solid, terasa lebih berisi powernya. Tapi itu kemudian jadi mengubah karakter raketnya guys ya. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan raketnya BP-nya nggak terlalu tinggi, ya mungkin akan lebih enak ya, tapi ini BP-nya tinggi. Yang saya rasakan raketnya malah jatuhnya kuat di power. Ada yang mengatakan, wah kalau Yonex itu tidak berdasarkan angka BP, tapi berdasarkan feelingnya. Termasuk untuk hal yang itu juga, yang saya rasakan raketnya memang lebih dominan di power. Jadi mengabaikan BP pun, kalau yang saya rasakan ini raketnya memang lebih enak maksimal untuk bermain power dengan kombinasi kontrol guys ya. Nah seperti itu ya. Untuk adaptasinya bagaimana ya? Untuk adaptasinya menurut saya nggak susah ya, apalagi kalau kalian memang suka bermain power. Kalau misalkan kalian sebelumnya belum tahu ya karakter raketnya ini seperti apa dan membayangkan raketnya tipe kontrol ya, karena melihat Arc Saber ini adalah raket tipe kontrol, menggunakan raket ini pasti kalian akan aduh kok terasa berat ya, nah seperti itu. Tapi kalau kalian sudah tahu dan memang mencari raket ini karena faktor raketnya ternyata memang BP-nya tinggi dan enak untuk bermain power, saya rasa nggak ada masalah ya. Oke, di harga 500 ribuan raket Yonex yang untuk bermain power ya, ya kalian bisa ke sini ya. Meskipun ya ini kalau dari tipenya tipe kontrol, jadi silakan diabaikan aja untuk tipe raketnya ya, karena secara realnya, feelingnya ini raket power dan enak juga untuk kontrol. Yang saya rasakan seperti itu ya. Nah, raket ini ya framenya standar isometri, jumlah kromet 76 dan ada kromet sambung itu tadi ya, dan tidak ada kromet U. Kemudian ini raketnya ya made in China di harga-harga segini. Kemungkinan untuk seri yang lain Arc Saber 2 clear dan juga ability kemungkinan ada kesamaan juga dengan raket ini. Mungkin kalian ada yang bertanya, bedanya apa sih feel, clear dan juga ability ya? Kurang lebih sama seperti di brand 100 ya, ada zoom, control attack, dan di landing ada drive, kemudian boost sama combat ya. Kurang lebih itu bermain di kombinasi berat dan BP-nya ya. Kurang lebih di sini juga sama. Untuk catnya ini finishnya dibuat matte atau doff ya, dengan desain yang menurut saya sederhana ya. Oke, kemudian untuk handle gripnya, ya G5 Yonex-nya seperti ini. Kalau buat saya pribadi, terasa besar guys. Tapi kalau buat kalian yang pemula, tentu nggak akan ada masalah dengan grip size yang sebesar ini ya. Ini posisi grip bawahnya masih ada, kemudian saya timpa ya. Plastiknya udah saya lepas ya. Jadi kalau kalian kurang suka yang tebal, tinggal kalian setting aja dengan selera kalian guys ya. Oke, kemudian di sini ada teknologi CS Cap ya. Jadi core-nya itu udah kayak ada logoannya gitu, tapi belum EB Cap Plus ya. Jadi kayak seri-seri tour dulu ya di Yonex ya.
Kemudian ya kalau dari speknya di sini tertera even balance, tapi realnya itu tadi ya, BP-nya tinggi guys ya, BP-nya tinggi dan berat juga ya. Jadi raketnya memang kuat di power guys ya. Jadi raket ini kalau menurut saya buat kalian yang memang suka bermain power, yang suka smash-smash, gebuk-gebuk. Kalau kalian yang all rounder mungkin kurang merasakan feel around di raket ini ya. Jadi kalian harus mempertimbangkan hal itu ya. Kalau kalian misalkan mau mengambil raket ini ya. Kalau misalkan kalian ingin mencari feel around yang kuat ya kalian ke Arc Saber satu feel-nya guys ya. Ini juga sama bisa ditarik hingga 30 lbs guys ya. Nah ini belum saya coba ya, dan di bulan ini kita akan mencoba raket ini guys ya. Jadi kalau saya rasakan ini ada perbedaan karakter ya. Ini 5U, ini 4U ya. Jelas powernya menang yang 4U, ditambah lagi ini berat dan juga BP-nya tinggi ya. Kalau ini feel around-nya lebih kerasa ya kalau saya coba swing-swingkan seperti ini ya. Lebih agresif, lebih enak untuk bermain drive, dan kontrolnya mestinya juga enak guys. Oke, sebelum kita lanjut ke detail perumah, berikut kita tonton dulu cuplikan ketika saya menggunakan raket ini ya. Oke, check this out. Sekarang kita akan bahas detail perumah untuk raket ini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, raket ini yang saya rasakan memang kuat di power, kemudian kontrol ya. Jadi raket ini secara power saya kasih nilai 9 ya. Kemudian untuk lob ini juga nggak susah, asalkan tangan kita sudah di atas. Untuk ngelob akan kebantu dari generator di raket ini ya. Berkat BP-nya yang tinggi, bobotnya juga lumayan. Jadi untuk ngelob nggak susah menurut saya kasih nilai 9 juga. Untuk drive, nah ini kurang responsif ya, kurang responsif. Tapi untung aja raketnya nggak flex. Kalau misalkan raketnya berat, BP tinggi, kemudian flex itu bisa aja kurang nyaman. Apalagi kalau kita melakukan hard swing ya. Jadi ini masih ada enaknya, meskipun kalau untuk lebih
cekatan ini kayak kurang ya, jadi kurang responsif untuk swingnya. Saya kasih nilai 8. Kemudian untuk drive-nya saya kasih nilai 8,5. Untuk netting oke, okay, 9, kemudian drop shot 9, tapi sebenarnya lebih ke skill ya. Jadi nanti tergantung kalian terbiasa drop shot atau tidak, terbiasa netting atau tidak ya. Kalau raket-raket seperti ini otomatis lebih enak dipakai di dominan di belakang ya, karena raketnya ya tipe kontrol. Buat main single bisa nggak? Bisa menurut saya dengan berat dan PP real yang seperti ini ya. Kemudian untuk kontrol netting saya kasih nilai 9 ya. Buat teman-teman yang suka bermain power, ya ini raketnya oke ya. Tapi kalau kalian mencari raket yang kontrol, ya memang benar-benar feel kontrolnya kerasa. Ini kayak kurang ya. Jadi raket ini ya power dan juga kontrol. Jadi all-roundnya kurang begitu terasa ya. Buat pemula oke ya, masuk. Buat apalagi kalau teman-teman yang memang suka bermain power. Intermediate, di raket segini ada harga di raket lain ada harga yang kurang lebih hampir sama. Nah, nanti kita akan coba komparasi. Kemarin sudah saya coba komparasikan dengan Halbertech motor ya dari Lining, ya ditunggu aja untuk reviewnya ya. Saya bahas terpisah ya karena ini kayaknya sudah terlalu panjang guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya review kita kali ini membahas Arc Saber Dual Field dari Yonex, salah satu bisa dikatakan raket keluaran terbaru dari Yonex ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Mungkin dari kalian sudah ada mencoba raket ini, boleh share pengalaman kalian, siapa tahu kalian merasakan hal yang sama atau mungkin berbeda, boleh silakan. Langsung aja di kolom komentar ya, dan selanjutnya tunggu aja kita review untuk Yonex Arc Saber 1 feel-nya ya. Kita coba lagi pada video-video yang lain.